Tingkat kebersihan dan kesehatan di lingkungan pesantren masih mendapatkan citra negatif dari sebagian masyarakat. Mewujudkan pesantren yang bersih dan sehat ini, Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di Pesantren Mualimin Muhammadiyah Lewiliang, Bogor. Kampanye pesantren bersih dan sehat di Pesantren Mualimin Muhammadiyah mengusung tema perilaku hidup bersih dan sehat sebagai perwujudan pesantren Muhammadiyah berkemajuan. Kegiatan tersebut diadakan secara hybrid, luring, dan daring untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren. Acara ini diikuti oleh santri, para asatidz, dan pembina di lingkungan pesantren Mualimin Muhammadiyah. Kampanye pesantren bersih dan sehat merupakan tindak lanjut MOU antara pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Yang kedua, kami ucapkan sosialisasi PHBS ini penting karena pesantren merupakan pusat dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan, sehingga salah satu ikhtiar gerakan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat dimulai dari pesantren. Pimpinan Pesantren Mualimin Muhammadiyah, Erni Fibriani, menyambut baik kegiatan kampanye PHBS ini karena dapat menambah ilmu, wawasan, dan best practice bagi para santri untuk hidup bersih dan sehat. Dengan pengelolaan pesantren yang modern, wujudkan pesantren bersih dan sehat sehingga para santri nyaman dan aman dalam belajar. Hadir sebagai narasumber secara daring Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti yang mengingatkan hakikat tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk generasi yang berkualitas. Maka untuk menjadi generasi yang unggul dan menjadi pemimpin di masa depan, para santri harus selalu sehat secara rohani dan jasmani. Kalau kita ingin membangun bangsa yang kuat, tentu saja tidak sekedar otaknya hebat, tapi fisiknya juga hebat. Nah, dalam rangka kita membangun lingkungan untuk mencapai itu semua diperlukan lingkungan pendidikan yang sehat. Lingkungan pendidikan yang sehat. Yang sehat itu kalau kita mengikuti ya WHO begitu, maka sehat itu ada sehat secara jasmani, state of physically healthy. Kemudian yang kedua adalah sehat secara sosial. Sosial itu pengertiannya relasi sosialnya itu baik. Kemudian yang ketiga sehat secara spiritual, di mana orang juga memiliki spiritualitas yang baik. Sehat itu ada sehat secara jasmani, state of physically healthy. Kemudian yang kedua adalah sehat secara sosial. Sosial itu pengertiannya relasi sosialnya itu baik. Kemudian yang ketiga sehat secara spiritual, di mana orang juga memiliki spiritualitas yang baik. Nah, bahkan kemudian dalam berbagai teori juga dimasukkan kesehatan mental yang disebut dengan mental hygiene. Nah, bahkan sampai kalau kita ikuti berbagai kajian dalam pengembangan ilmu, di antara keilmuan yang sangat penting yang sekarang ini cukup banyak dikembangkan adalah kesehatan mental yang sering disebut dengan istilah mental hygiene. Kesehatan mental itu adalah kesehatan di mana manusia memiliki ruhani yang sehat. Ruhani yang sehat itu tidak dapat dipisahkan dari fisik yang sehat. Ya, dan karena itu maka diperlukan kebiasaan hidup yang sehat. Kebiasaan hidup yang sehat atau healthy lifestyle itu dimulai bisa dari yang pertama, makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu dalam bahasa agama disebut dengan makanan yang halalan thayyiban. Ya, makanan yang halal dan thayyib. Kalau dalam istilah ilmu gizi, khususnya ilmu gizi di Islam itu adalah makanan yang halal and healthy. Ya, halal dan sehat. Halal and healthy. Ada yang juga menyebut makanan yang halal, sehat, dan lezat. Halal, healthy, and delicious. Nutritious and delicious. Nah, sehat itu nutritious, mengandung gizi. Delicious itu rasanya enak.
Karena kadang ada makanan itu yang dia itu sehat tapi tidak halal. Kalau di negara-negara barat, itu makanan yang termasuk direkomendasi itu daging babi. Karena menurut mereka daging babi itu sehat dibanding daging sapi. Sehingga di banyak negara, termasuk yang direkomend itu adalah mengkonsumsi daging babi. Kata dia, daging babi itu lean and nutritious. Rasanya itu lembut dan sehat. Saya tidak tahu apakah ada yang sudah pernah menikmati daging babi atau tidak. Pak Mas Puri, Pak Aziz sudah pernah menikmati atau belum? Itu kalau di negara barat itu direkomend itu. Nah, karena itu maka kalau nanti Anda ada kesempatan keluar negeri ke negara-negara barat atau ke negara-negara misalnya Cina begitu, Taiwan, Thailand, itu banyak sekali itu dihidangkan daging-daging babi. Di Bali, wah itu di antara menu andalannya kalau Anda jalan-jalan ke Bali itu babi panggang itu. Nah, dia sehat tetapi tidak halal. Karena itu kita harus memenuhi tuntunan di dalam agama. Yang pertama itu halal, yang kedua adalah sehat, yang thayyib. Jadi sehat itu artinya dia menimbulkan dampak yang positif bagi tubuh kita ini, manfaat yang positif bagi tubuh kita. Nah, kemudian juga diusahakan supaya makanannya itu juga selain nutrisius, halal gitu, sehat juga lezat. Karena kadang ada makanan yang dia itu nutrisius, tetapi tidak delicious. Ya, saya sekarang misalnya ya kalau kita ikuti makanan di Jepang itu kan banyak sayur-sayur mentah begitu ya. Itu memang nutrisius, tapi kadang-kadang rasanya nggak karuan itu. Sampai mengolahnya itu kalau memang tidak canggih juga rasanya tidak enak. Kadang-kadang kalau di kampung saya di Jawa itu kalau kebanyakan makan sayur dibilang ini kok makan sayur melulu seperti makan rambanan. Rambanan itu kalau di kampung saya di Kudus itu apa sayur-sayur untuk kambing gitu disebutnya rambanan itu. Makanan rambanan. Nah, tetapi itu sehat. Nah, bagaimana supaya yang sehat itu juga bisa lezat? Nah, perlu tentu saja pengolahan yang khusus untuk bisa memenuhi halal, nutritious, and delicious. Nah, karena itu maka agar fisik kita ini kuat dimulai dari makanan. Di Quran dijelaskan fal yang duril insanu ila ta'ami. Ya hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kebiasaan hidup yang sehat. Kebiasaan hidup yang sehat itu yang saya baca dari berbagai literatur kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah kebiasaan untuk hidup yang teratur. Hidup yang teratur. Jadi misalnya pagi itu bangun yang pagi, jangan bangun siang. Itu ada saya punya buku judulnya 5 AM Club. 5 AM Club itu judul bukunya Pak Mas Beri. 5 AM Club itu adalah satu komunitas orang yang dia itu terbiasa bangun pagi. Jam 5 dia sudah bangun. Kalau di pesantren mungkin lebih awal lagi ya bangunnya. Tetapi di situ dibuat kalau supaya bisa bangun pagi jam 5 maka dia di situ disebutkan tidur itu maksimal jam 10. Tidur itu maksimal jam 10 sehingga dengan bangun jam 5 maka dia punya waktu 7 jam untuk tidur. Dan ini tidur yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau dia punya kebiasaan itu setelah bangun tidur dia apa? Kalau kita yang di Islam ini kan langsung melaksanakan sholat, ya melaksanakan sholat, wudu, sholat. Nah kemudian yang kedua menurut buku itu olahraga. Olahraga itu tidak harus berat-berat ya. Olahraga itu rumusnya kata kawan saya yang ahli di bidang olahraga itu 2T rumusnya. Rumusnya itu terukur dan teratur. Terukur dan teratur. Maksudnya apa? Kalau olahraga itu jangan dipaksa. Karena ingin badannya sehat, olahraganya dipaksa. Itu bisa menimbulkan masalah ya. Banyak orang yang, mohon maaf misalnya,
meninggal dunia justru ketika sedang berolahraga, karena dia terlalu memaksakan diri. Apalagi usia-usia seperti saya, Pak Aziz masih muda, kalau Pak Aziz ya, Pak Mas Puri itu masih muda itu. Usia-usia saya ini nggak boleh olahraga yang berat-berat itu nggak boleh olahraganya itu misalnya olahraga berat itu misalnya badminton yang berlebihan. Saya masih badminton tapi nggak boleh, kata dokter jangan lebih dari 1 jam ya Pak. Nah, sudah berusia di atas 50, kalau sepedaan ya jangan 100 kilo gitu. Ya sepedaan itu bagus tapi jangan dipaksa sampai 100 kilo sehingga kemudian justru malah sangat berisiko. Karena tubuh kita ini juga punya kapasitas yang tidak bisa kita paksakan melampaui ukuran atau melalui takaran yang ada. Nah, olahraga itu yang bagus kata ahli kesehatan itu adalah terukur dan teratur. Nah, teratur itu kata para ahli kesehatan ini, saya usia-usia yang seperti Pak Mas Kuri, saya ini Pak Aziz, ustadz-ustadz yang ada di Mualimin itu, ya misalnya jalan kaki 30 menit gitu, atau 20 menit asalkan itu teratur, itu punya pengaruh yang besar terhadap kesehatan tubuh kita itu. Jadi yang penting itu teratur ya, karena sekali lagi metabolisme tubuh kita ini kan mengikuti hukum ilmu faal. Ini kalau ada di antara kalian yang belajar ilmu biologi kan tubuh kita ini kan punya struktur dan punya sistem kerja yang dia itu faal ya, fi'liyah. Fi'liyah itu yang memang bekerjanya itu secara mekanistis, dan kalau kita tuh rutin itu akan punya pengaruh yang besar. Nah, itu yang kedua ya, kebiasaan hidup ya, tadi makanan yang sehat, yang kedua kebiasaan hidup yang sehat, kemudian yang ketiga itu lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan itu ada 2, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan fisik itu yang mungkin kadang-kadang kalau di pondok itu memang sangat berat ya. Ada anggapan di masyarakat kalau pondok itu identik dengan lingkungan yang mohon maaf kumuh gitu. Kenapa kumuh? Ya gedungnya bangunannya kecil, santrinya banyak, satu kamar mungkin diisi berapa? 20 orang gitu kan. Kamar mandinya juga nggak bersih, drainase pembuangan airnya juga tidak bersih, sehingga kadang-kadang kalau di pondok itu selain yang pertama itu kumal, kemudian yang kedua kumuh, yang ketiga itu kudis gitu. Jadi kalau orang di pondok itu kadang-kadang identik dengan kudisen ya. Kudisen itu karena apa? Ya karena memang lingkungan fisik yang tidak sehat. Ya tidak ada kebiasaan cuci tangan, mandi, kemudian saluran air yang dibuang dengan baik, sehingga kadang-kadang juga kuman juga banyak sekali di lingkungan fisik yang tidak tertata dan tidak terpelihara dengan baik. Karena itu maka dalam kaitan membangun generasi yang sehat, generasi yang kuat itu juga harus tinggal dalam lingkungan fisik. Koordinator tim kerja Fauzan Amar sampaikan gerakan PHBS harus secara sadar dimiliki oleh para santri yang memiliki aktivitas yang padat selama belajar di pesantren. Dalam kegiatan sosialisasi PHBS, para santri mendapatkan strategi dan praktik pola hidup bersih dan sehat di pesantren dari Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Dede Muslimin, Tim TV Mu memberitakan.